Silakan kepada Ustadz untuk memimpin kajian hari ini. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Mohon izin ya, bukan gak sopan sama yang tua ya. Pakai anak tua. Oh, gitu. Iya. Ini berasa paling muda saya. Berasa paling ganteng. Oke, waktu tinggal 30 menit karena Jumat jam 12 kurang 10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa istajanakum rabbukum la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum min 'adzabil syadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bareng-bareng Robbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rob yang menciptakan kita dengan berbagai bentuk, berbagai jenis, berbagai raut wajah untuk menunjukkan keesaan Allah atas segala ciptaannya. Karena Allah nggak mau ciptaannya itu sama, menunjukkan bahwa Allah yang Maha Esa. Dari jutaan lembar pohon, satu lembar kita turunin semua, pasti tidak ada yang sama. Itu bentuk keesaan Allah, Maha Tunggalnya Allah atas segala ciptaannya. Selawat teriring salam buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, yang karena beliaulah kita menjadi hamba-hamba umat pilihan terakhir yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak keistimewaan dibanding dengan umat-umat Nabi Allah yang lain. Semoga semua cinta kita kepada Rasulullah kita tunjukkan dengan cara kita berusaha semakin baik, semakin baik mengikuti semua sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting, semoga ibu-ibu di depan saya, semoga saya semua kita menjadi hamba, menjadi umat yang mendapat limpahan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Di yaumil hisab, ketika di timbangan kita lebih banyak timbangan dosa, tiba-tiba syafaat Nabi turun, timbangan kita menjadi timbangan kebaikan. Biar bisa pada nyelonong ke surga ya Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanpa hisab ya Bu. Amin. Nggak mungkin. Saya aja nggak pede kalau masuk surga tanpa hisab, saya nggak percaya diri. Bahkan di antara ibu-ibu di depan saya, mungkin ibu-ibu lebih mulia dibanding saya. Amin. Karena jalan ibu buat lebih gampang ke surga itu lebih enak ketimbang jalan saya yang laki-laki, yang pada suami. Kalau mau banget. Syaratnya banyak. Syaratnya harus lulus. Kalau nggak lulus ya banyakkan ibu-ibu di neraka. Gitu. Ini maaf agendanya apa ya? Agendanya adalah tasyakuran akad itu. Ini Al-waladu yuladu ala fitrah. Ini anak kita ini ketika Rasulullah bersabda bahwa semua yang lahir dari rahim ibu-ibu semua yakin gitu, ketika dia lahir dalam keadaan fitrah, artinya suci banget. Terus urusan dia mau jadi apa tergantung kita orang tua ya.
saham yang paling besar ada di saham emak. Karena madrasatul emak-emak semua ini adalah pendidikan pertama buat anak-anak itu. Saya nggak masuk pengaji budayanya masih dibentuk tasyakur atas kelahiran Latifah yang 19 tahun ya. Ya Allah, seminggunya siapa yang ngajarin? Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan bisa hadir di siang yang berbahagia ini. Untuk keempat kali, saya hitungin Bu, untuk keempat kali saya bisa bermuhajah, bisa berketemu wajah-wajah semua dalam rangka tolabul ilmi ya, tolabul ilmi litasdikil amal, nuntut ilmu buat ngebenerin perbuatan kita. Jadi niatnya gitu, tolabul ilmi litasdikil amal. Jadi kita nuntut ilmu niatnya buat memperbaiki diri kita, amal kita. Jadi kalau yang lainnya gimmick deh, yang lainnya gimmick ini kayak gini kan keren nih, kayak gini itu gimmicknya. Tapi poin pertamanya, setiap kita tolabul ilmi buat memperbaiki perbuatan kita, baik perbuatan kita atas muamalahnya sesama manusia, atas ibadahnya kepada Allah, atas urusan muamalah terhadap lingkungan sekitar. Itu cakep. Kalau ngaji kita rapi, itu cakep. Kalau ngaji nggak rapi, itu nggak cakep. Nah sekarang tinggal kita renungin di rumah. Kalau ngaji kita makin cakep, berarti ngaji kita cakep. Berarti gurunya muridnya saya sih ngingetin doang. Saya kan bukan guru ya, saya bukan guru nih, saya bukan guru. Saya kebetulan kenal sama Bang Haji Mujahid dari SMA, teman main segala macam. Nah karena kebetulan sering ngobrol, jadi enak bisa ngobrol ke ibu-ibu. Terus atas kehadiran saya pagi hari ini, saya berharap nanti pulang ada yang dibawa oleh-olehnya, terus bisa dipakai, terus bisa diamali, terus nambah kita ningkat sedikit perbuatan baiknya. Jadi saya duduk hari ini di pertemuan keempat, itu jadi tanaman saya nanti kalau saya dapat keburukan di alam kubur, ada ternyata amalan yang pernah saya sampaikan dikerjain sama ibu. Aturan saya mau disepret sama malaikat jadi nggak jadi. Spread ya, diselepet ya, disabet gitu. Nah begitu Bu. Itu bentuk ibu-ibu semua takziman wa takriman sama para guru yang ngajar di sini. Limpahkan semua guru kebaikan, doa-doa dari para muridnya. Jangan pernah lupakan guru-guru kita dalam setiap kesempatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun guru kita dari zaman kita alif-alifan, pun guru kita dari zaman kita SD, kita zaman SMP, kita SMA, kita kuliah, itu kalau yang guru-guru ada bekasnya di hati kita, kirimin Fatihah, pasti hidup kita enak. Orang yang takzim dan takrim pada gurunya, itu Allah pelihara semua ilmunya, dan bisa mungkin Allah jadikan semua amalannya itu tersambung wasilahnya kepada gurunya. Kalau ibu begitu, itu guru-guru kita yang meninggal. Kita duduk di sini baca Fatihah, kita duduk ngaji, kita sholat karena berkah wasilah ilmu guru. Ya Allah, malaikat nggak ada yang berani nyiksa Bu.
Kita kan nggak bisa ngasih duit ke guru ya yang udah meninggal. Kita nggak bisa ziarah ke makomnya yang udah meninggal. Kita nggak bisa tiap tahun lebaran ke rumah guru. Yang minimal kirimin Fatihah buat mereka. Kalau kita sudah mau begini sama guru, nanti guru nggak lupa sama kita di yaumil masyhad. Kan muka-mukanya keingetan tuh. Saya aja inget tuh. Saya ingat. Saya sebut namanya satu-satu boleh? Boleh Pak Ustadz. Ini ada Karina Kapur Pak Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Kajul. Saya sebut nama, berikut latar belakangnya boleh? Berikut kondisinya boleh? Oke, kita tes ya. Gak boleh haram taruh. Jadi tasyakur itu yang Allah perintahkan kepada kita atas semua nikmatnya yang Dia berikan kepada kita. Bersyukur atas punya anak, kita jadikan anak ini sebagai investasi buat kita. Biar di kuburan kita tenang, biar di akhirat anak kita bisa jadi pendoa terbaik. Dan biar nanti ketika Allah takdirkan harusnya kita masuk neraka, anak-anak kita yang menjadi bagian penolong kita hingga kita ditarik menuju surga. Ini investasi. Kalau orang investasi pasti maunya untung. Kalau kita mau investasi buat anak maunya untung, pelihara yang baik. Jaga makannya, jaga pergaulannya, jaga kehidupannya, jaga bagaimana dia berkata, jaga bagaimana dia berjalan, jaga bagaimana dia menghadapi orang, jaga bagaimana dia bersopan santun kepada orang-orang di sekitarnya. Itu ciri pertama kalau ini investasi buat kita. Jangan dipelihara terus kecantikannya yang banyak diumbar ke orang-orang, les-lesin yang urusan-urusan bukan banyak ke akhiratnya. Karena perjuangan kita di kuburan tampang-tampang kita nih, tampang yang gak bisa ngadepin malaikat munkar dan nakir. Maaf ya. Jadi tampang saya begini nih, tampang yang gak akan sanggup baru ngomong mandrop buka aja saya udah pingsan mungkin di hadapan malaikat. Apalagi ketika orang yang ngantar ke kubur kita 6-7 langkah berjalan, tinggal kita sendirian. Coba deh baca Quran seminggu sekali, sholat sunnah semaunya, puasa boro-boro, puasa sunnah jarang-jarang. Terus ke tetangga sebelah nggak ngobrol, ke tetangga kanan cemberutan, nyebrang jalan ke depan itu tetangga ngomel. Berat. Ya, bukan umatku yang dia dengan tetangganya tidak bertegur sapa dalam waktu 3 hari. Bukan umatku. Bayangin, Nabi nggak mau ngakuin kita. Saya yakin nih dari segini 20% begitu. Makanya tadi ada yang bilangin, lo ngomong itu banyak yang itu sama tetangganya. Terus kan syarat ke surga sebenarnya gampang, tapi buat kita lompat untuk menjaga kita gampang ngelewatin surga, ini masalahnya. Ibu nggak tahu musuh ibu nggak tahu musuh, kita nggak tahu musuh ibu, kita nggak tahu setan yang tiap hari nggak bisikin kita nggak tahu setan yang ada di pikiran kita yang terus provokasi kita nggak tahu setan yang di hati kita yang mengganggu keikhlasan kita. Itu masalahnya. Jadi di hati kalau lagi lempeng nih ya Allah,
lah besok. Malamnya ngeliat dia pulang bawa belanjaan emeng-emeng. Lah nggak jadi dah. Sombong banget, baru beli ke mall aja pakai emeng-emeng. Kan begitu ya. Setan bisikin. Yang susah. Benar demi Allah, susah banget. Saya bilang ibu, tidak akan ada yang bisa sanggup melawan godaan syaitan kalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi tuh saking sakti mandragunanya syaitan. Bayangin bu, dia sudah 350 tahun mengabdi sama Allah. Jadi panglima paling tertinggi, kalau kayak kita kayak panglima perang. Jadi urusan kebaikan kita akan selalu banyak diganggu oleh syaitan. Masalahnya kita nggak tahu, setannya nggak kelihatan. Dia ada di bisikan kita. Suka berasa nggak di hatinya? Iya. Waswisu fisudurin nas. Hati-hati yang was-was, hati-hati yang banyak bisa gampang dimasuki oleh syaitan dan jin. Kalau itu sih nggak perlu pakai pikirin jelek-jelek. Kalau hati kita was-was, ya setan nggak dipancing aja masuk. Kalau hati kita was-was, jin dong nggak dikirim sama orang aja masuk. Kalau hati kita was-was, semua langkah-langkah syaitan seperti ditarik kayak besi berani sama diri kita. Jadi kita menjadi penghantar syaitan paling cepat kalau hati kita was. Qul a'udzu nas malikin nas ilahin nas syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Belum Pak Ustaz. Allah nyuruh bersyukur ya. Bersyukur tadi punya anak, rawat baik-baik, jaga baik-baik. Saya 2 hari yang lalu saya nggak sanggup keluar air mata di rumah itu. Ada tamu, beliau datang cerita tentang yang satu kelas 3 SMP dan wanita. Dia cerita anaknya jadi korban media sosial, dia ada kabur sama laki-laki. Sampai pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Setelah itu putus, tiba-tiba hamil. Yang paling cakep ya. SMP kelas 3. Dan itu harapan kita, anak kita. Itu nggak bikin saya shock. Tiba-tiba ada lagi yang datang, Masya Allah. Jadi nggak jaminan ternyata. Urusan kekuatan kita ibadah, urusan kekuatan kita selalu dekat sama Allah. Kalau tanpa hati kita yang ikhlas, kadang-kadang setan juga bisa masuk. Ada lagi yang dia habis buat dalam posisi yang sama, terjebak dalam kegiatannya media sosial. Makanya saya pesan banget, investasi anak-anak kita dijaga rapi-rapi, Bu, jangan ngomong kalau anak itu harus punya privasi di depan